Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Nurhayati dari SMK Muhammadiyah Todanan Kabupaten Blora, mengerjakan aksi nyata dengan topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan tentang pemahaman Merdeka Belajar. Topik pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul Merdeka Belajar yang dibahas: yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik, memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Apa peran saya sebagai guru? Sebagai seorang guru, kita merancang, memfasilitasi hingga menilai proses pembelajaran dengan tetap menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangat penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Manusia merdeka yaitu hidupnya bergantung pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Belajar secara mandiri untuk mengembangkan potensi, menghantarkan siswa kita menjadi siswa yang merdeka. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsya, tutwuri handayani. Ki Hajar Dewantara. Sosok guru yang mampu memotivasi dan menginspirasi kebaikan bagi murid. Guru yang maju adalah guru yang memiliki rancangan berpikir dan peta konsep yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita telah memahami dan menyadari kekurangan dan kekuatan kita, maka kita tahu apa saja yang dapat dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi peserta didik kita. Inilah yang mampu memerdekakan murid kita. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Mendidik adalah mengajak, memotivasi, menginspirasi, menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin, membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda. Pembelajaran yang diterima murid pun sebaliknya mampu mendekatkannya dengan kodrat alamiahnya, bukan sebaliknya. Kodrat zaman, bagian dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan terus bergerak dinamis. Maka kita sebagai pendidik perlu bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman. Asas Trikon. Asas ini dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kontinu, konvergen, dan konsentris.
Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan. Modul 4, pendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga juga lingkungannya. Sebagai pendidik harus mampu memahami kodrat murid sebagai individu yang sadar, mampu memikirkan, merasakan, berempati, berkehendak, dan bertindak. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ki Hajar Dewantara menggabungkan teori tabula rasa dan teori negatif sehingga disebut teori konvergensi, yang meyakini bahwa kodrat anak bagaikan kertas kosong dan kertas yang bertuliskan tulisan samar. Maka tugas pendidik menulis dan memperjelas tulisan pada kertas dengan tuntunan yang baik. Modul 5, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan Among. Setiap siswa memiliki potensi atau kodrat yang berbeda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat potensi siswa. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Merdeka Belajar Abad 21. Pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan